Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. Ya, sebelum kita memasuki materi atau pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma wanjugni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas aktivitas senam. Anak-anak sudah tahu belum apa yang dinamakan senam? Senam adalah sebuah bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerak-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya daya tahan, terus kekuatan, kelenturan. Ya. Tapi di sini Mister akan menjelaskan tentang gerak dominan aktivitas senam. Apa sih yang dimaksud gerak dominan itu? Gerak dominan merupakan gerakan dasar yang digunakan seseorang untuk melakukan rangkaian aktivitas atau gerakan. Gerakan dominan pada aktivitas senam sama halnya dengan gerakan keseharian. Maka gerakan senam dapat berupa bertumpu, menggantung, gerak berpindah, dan keseimbangan. Mister ulangi lagi. Gerakan dominan senam dapat berupa bertumpu, menggantung, gerak berpindah, dan sikap keseimbangan. Itulah gerakan dominan senam. Adapun bertumpu itu sendiri dapat diartikan berpijak atau berjejak pada kaki, tangan, dan sebagainya. Dalam senam lantai, gerak bertumpu tidak hanya pada kaki dan tangan, melainkan dada pula menggunakan bahu, kepala, ujung kaki, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menggantung. Menggantung adalah mengaitkan pada sesuatu yang tinggi sehingga tidak menjejak tanah atau lantai. Dalam senam lantai, gerak menggantung dapat berupa berpegangan pada gelang-gelang atau pada palang. Yang ketiga yaitu gerak berpindah, yang beralih tempat dari posisi baik yang sekali maupun berkali-kali. Dalam senam lantai, gerak berpindah dapat berupa melompat, meloncat, melangkah, menggelinding, dan sebagainya. Adapun yang keempat yaitu sikap keseimbangan. Gerak keseimbangan adalah perbuatan berdasarkan pendirian agar keadaan menjadi sama berat, seimbang atau sebanding. Misalnya, jika berdiri dengan satu kaki dan berjinjit, tubuh akan miring ke kiri dan ke kanan. Biasanya tuh kalau kita berdiri dengan satu kaki itu kadang tubuh kita akan miring ke kanan atau miring ke kiri. Oleh karena itu, kedua tangan secara tidak sadar berusaha direntangkan agar tubuh berdiri tegak dan seimbang. Biar seimbang itu, ketika kita berdiri dengan satu kaki,
kedua tangan harus direntangkan supaya saat berdiri dengan satu kaki kita dapat berseimbang. Dalam senam lantai, sikap keseimbangan dapat berupa tindakan jongkok atau berdiri dengan posisi kedua tangan direntangkan ke samping atau ke depan. Itulah macam-macam gerak dominan senam. Yang pertama, bertumpu, menggantung, gerak berpindah, dan sikap keseimbangan. Materi yang kedua yaitu aktivitas rangkaian gerak dominan guling depan atau forward roll. Aktivitas pembelajaran bertumpu pada guling depan itu dapat dilakukan dengan cara bertahap-tahap. Contohnya tahap-tahap berikut. Yang pertama, kita harus berdiri tegak, kedua tangan ke depan, lalu ditekuk lutut. Nah, misal ulangi. Yang pertama berdiri tegak, yang kedua kedua tangan ke depan, lalu tekuk lutut. Yang ketiga, kedua tangan pegang lantai sebagai tumpuan. Ingat. Yang ketiga, kedua tangan pegang lantai sebagai tumpuan. Yang keempat, dorong tubuh ke depan. Dorong tubuh ke depan dengan kedua kaki hingga kaki lurus. Yang kelima, renggut-renggutkan dan bersiap-siaplah berguling ke depan dengan memindahkan tumpuan ke bahu. Mohon disimak video praktek tentang gerak senam berguling ke depan. Ya, itulah gerak dominan guling ke depan. Pada pembelajaran kali ini kita telah belajar tentang aktivitas senam, terus macam-macam gerak dominan senam, bertumpu, berguling, menggelantung, dan gerak keseimbangan. Cukup sekian materi dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.